Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe juga. Dan tinggalkan jejak jika pembahasan yang saya sampaikan ini pembahasan yang sangat menarik tentunya. Baik ya teman-teman, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Mikhail Carrick dinilai pilihan tepat gantikan Ruben Amorim di Manchester United teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini yaitu adalah Mikhail Carrick dinilai pilihan tepat gantikan Ruben Amorim di Manchester United. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah Manchester United kembali diterpa kritik menyusul awal musim 2025-2026, yaitu dengan yang buruk tentunya. Yaitu timnya hanya meraih satu kemenangan sejauh ini dan tersingkir dari piala Carabao tentunya, Carabao ya teman-teman ya, yaitu setelah kalah tentunya dikalahkan ya tentunya. Baik itu dari manajemen Ruben Amorim kini berada di bawah tekanan besar untuk menghadapi performa tim mantan asisten Sir Alex Ferguson. Ya, untuk mengungkap pandangannya terkait ya potensi penggantian Amorim juga, nama Mikhail Carrick ya tentunya muncul sebagai kandidat yang sangat kuat jika klub memutuskan untuk melakukan pergantian. Untuk Carrick sendiri dinilai memiliki pengalaman baik itu dari pemahaman budaya klub dan koneksi internal yang penting bagi tim sendiri. Dan untuk pembaca akan diajak untuk menyimak analisis ya tentunya mengenai masa depan Amorim dan peluang Carrick juga untuk menyalurkan pengalaman di Old Trafford tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah tekanan yang berat untuk Ruben Amorim teman-teman, yaitu Amorim yang menggantikan Erik ten Hag pada November tahun lalu dengan harapan bisa membangkitkan Manchester United ya, yaitu namun ya teman-teman, namun hasil yang didapat sejauh ini jauh dari harapan yang membuatnya terancam kehilangan pekerjaan. Untuk MU juga saat ini yaitu masih berada di posisi paruh bawah klasemen setelah 4 laga awal, sementara satu-satunya kemenangan diraih atas Burnley. Kekalahannya memalukan dari Gabriel Ton di Piala Carabao, yaitu menambah tekanan pada manajemen asal Portugal tersebut tentunya. Apakah Ruben Amorim yaitu bisa pergi sebelum Natal, dan sangat mungkin ya bisa jadi kata Mau Lensen dilansir dari beberapa informasi berita olahraga juga, dan saya rasa jika dia terus bersikeras seperti karena dan tidak hasil dari yang membaik juga, maka tidak ada pilihan lain untuk klub selain mengambil keputusan tambahnya juga. Itu untuk Mikhail Carrick sendiri itu adalah pilihan dari realistis juga, yaitu menilai ya bahwa Mikhail Carrick adalah kandidat yang paling realistis jika Amorim digantikan Carrick ya tentunya, yaitu dia memiliki pengalaman sebagai karakter Manchester United dan memahami efektivitas juga klub ya yang secara mendalam. Selain itu Carrick yang pernah untuk menangani juga dan hasilnya yang lebih produktif sebelum meninggalkan klub Champions tersebut pada musim panas. Untuk sebagai keakrabannya yaitu dengan para pemain dan struktur klub yang menjadi nilai tambahan juga baik itu dari Mikhail, yaitu mungkin ya untuk opsi yang lebih jelas jika Amorim pergi dan Mikhail masih mengenal beberapa pemain yang ada saat masih di klub tersebut, dan jika dia punya informasi internal yang sangat bagus, ucap dari Maulestin tersebut. Ya, dia jelas memahami klub dan tahu apa yang diharapkan. Kuncinya adalah
memiliki sosok yang punya idealis dan jelas dan menentukan struktur dan bisa diterima pemain dan memicu semangat mereka, bukan sihir. Dan ini soal akal sehat dan karik ya, punya banyak itu tambahnya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah merupakan sebuah tantangan berat juga ya teman-teman. Dan kita beralih ya dari informasi cuplikan video yang saya bahas di depan juga, atau cuplikan video yang sebelumnya juga. Dan sekarang juga kita beralih tema tentang informasi berita olahraga ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang saya sampaikan nantinya, karena tema kita berbeda sedikit ya tentunya. Yaitu adalah tantangan yang sangat berat di masa depan ya tentunya bagi Manchester United. Dan untuk Amorim ya baru saja mengalami kekalahan 3-0 dari Manchester City. Dan menghadapi jadwal yang sangat sulit ya, berikutnya adalah salah satunya adalah kedatangan juara Piala Dunia antar klub Chelsea ke Old Trafford tentunya. Dan situasi ini juga yang membuat masa depan dari manajer Portugal tersebut ya semakin tidak menentu. Klub dan penggemarnya berharap ya untuk merubah bisa segera jadi agar Manchester United kembali ke kompetitif tersebut. Ya bagaimana mungkin Anda terus melaju ke arah yang salah ya. Mungkin Anda dapat hasil sesekali seperti lawan dari Burnley tersebut. Ya untuk tetapi selain itu mereka tidak menang ya, kata mau Leicester tersebut ya. Jika dia terus dengan pendekatan yang sama, satu-satunya arah adalah keluar. Saya tidak melihat kemungkinan lainnya, tambahnya juga. Ya itu ya teman-teman ya untuk pembahasan kita juga. Dan kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya teman-teman ya. Kita masuk ke dalam segmen hiburan untuk hari ini juga. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya silahkan untuk like, comment, dan subscribe juga di channel ini. Untuk pembahasan kita yaitu adalah gagal rekrut ya Carlos Baleba, Manchester United dinilai buat kesalahan besar ya. Apakah kesalahannya akan kita bahas secara singkat dan padat juga. Manchester United kembali menjadi sorotan terkait strategi transfer mereka pada musim panas lalu. Klub raksasa Premier League tersebut dinilai yaitu melakukan peluang besar untuk mendatangkan pemain muda berbakat tentunya. Namun ya, Carlos Baleba yaitu gelandang muda asal Kamerun yang kini membela Brighton disebut sebagai target utama. Namun ya, untuk Manchester United dan Manchester City akhirnya mundur karena harga yang dipatok terlalu tinggi. Baik itu dari sebuah ekspektasi juga dan ex-bintang Chelsea dan Real Madrid ya. Dan untuk Jeremy juga menilai bahwa sebuah keputusan ini merupakan kesalahan menurutnya. Baik itu dari Baleba punya potensi besar untuk menjadi bintang dunia pada masa depan. Untuk dari komentar dari Jeremy tentunya, dan di sini juga ya teman-teman ya untuk pun membuka diskusi baru tentang sebuah kebutuhan dari Manchester United di lini tengah, baik itu dari publik menanti apakah klub akan kembali, baik itu dari manajer juga Baleba pada bursa transfer yang berikutnya. Baik itu dari Baleba jadi incaran dari Manchester United ya. Pada Agustus lalu Manchester United dilaporkan juga yaitu melakukan pendekatan kepada Brighton ya. Baik itu dari Baleba disebut sebagai salah satu target utama klub pada bursa transfer musim panas. Manchester City juga tidak masuk dalam daftar peminat pemain yang berusia 21 tahun itu. Namun keduanya klub akhirnya memundurkan diri karena Brighton memasang harga lebih tinggi sebesar 100 juta pound sterling. Menurut saya juga yaitu sayang sekali Manchester United tidak berhasil untuk mendatangkannya karena pemain ini adalah masa depan, kata Jeremy dilansir dari informasi berita olahraga tersebut. Dan kalau melihat kemampuannya dia jelas ya punya kualitas dan saya belum bisa menyebutkannya sebagai gelandang terbaik, tapi dia siap membuktikan dirinya di level tertinggi, ujarnya. Untuk yang berikutnya adalah sebuah keyakinan dari Jeremy pada potensi besar Baleba tersebut.
Baik itu dari Geremi percaya bahwa Baleba bisa berkembang pesat jika bermain di klub besar, dan ia menilai kualitas seseorang pemain akan semakin meningkat jika dikelilingi rekan setim yang juga berkualitas tentunya. Dan menurutnya situasi Manchester United yang sedang berjalan justru bisa menjadi peluang bagi Baleba untuk menunjukkan potensinya. Ya, ia yakin bahwa gelandang muda itu akan segera menjadi pemain top ya kalau Anda mengambil pemain bagus dan meningkatkan sebuah kualitas, yaitu orang-orang di sekitarnya, maka mereka berkembang lebih cepat, ujar Geremi tersebut. Ya, untuk semuanya masalah di Manchester United sekarang, saya pikir Baleba akan mendatangkan keuntungan dari langkah tersebut jika dia benar-benar menjadi pemain top berikutnya, kata Geremi tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah fokus ya Baleba di usia muda. Yaitu untuk Geremi ya juga telah menyoroti juga bahwa kemampuan teknis Baleba yang bisa bermain dengan kedua kakinya. Ya, namun ia telah menekankan pentingnya untuk mengambil sebuah keputusan bagi pemain muda di level tertinggi. Dan ia berharap juga Baleba mendapatkan arah yang sangat tepat dan bisa konsisten menjaga performa. Menurut Geremi, ya disiplin dan kematangan dan membuatnya sebuah keputusan akan untuk menentukan masa depan sang pemain tersebut. Saya sudah beberapa kali menontonnya, dan saya harap ya dan saya berharap ya jika punya orang-orang baik di sekitarnya untuk memberi nasihat, ucap Geremi tentunya. Dan dia bisa bermain dengan kedua kakinya dan di usianya yang masih muda. Hal ini perlu dia fokuskan adalah untuk mengambil sebuah keputusan, kata Geremi teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah perjalanan karir Baleba di Brighton ya. Untuk Carlos Baleba juga yaitu bergabung dengan Brighton pada tahun 2023, yaitu setelah didatangkan klub Prancis ya. Tentunya sejak itu ia tampil reguler dan menjadi bagian penting di lini tengah tersebut. Dan untuk Baleba sudah tercatat 82 penampilan dari Brighton hingga saat ini pada musim lalu, dan ia terpilih sebagai pemain muda terbaik Brighton. Apakah yang perlu kita lihat adalah sebuah kesadarannya dan kematangannya untuk membuat keputusan yang tetap secara konsisten, kata Geremi ya teman-teman ya. Jika dia terus mempertahankan itu, dia akan menjadi pemain yang sangat bagus. Mungkin Manchester United akan kembali mencoba merekrutnya, tetapi kalaupun klub lain yang datang, yang penting adalah dia tidak menurunkan performanya, ujar Geremi teman-teman. Itu teman-temanku semuanya adalah beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Dan semua yang saya sampaikan ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Dan itu teman-temanku semuanya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.